Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda, dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk, wal furqan, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Amma ba'd. Hadirin pemirsa SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung serta seluruh pemirsa yang ada di rumah, yang mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Mudah-mudahan sehat selalu, jasmani sehat, rohani sehat, dan yang terpenting adalah dompet juga fulus harus tetap sehat, karena mafi fulus mamfus, kalau nggak ada fulus mampuslah hidup kita ini ya. Pandai-pandai menjaga perbendaharaan keluarga agar ibadah di bulan Ramadan lebih terasa nikmat dan terjaga. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, yang dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia serta penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Qur'an pedoman kehidupan manusia. Al-Qur'an diturunkan untuk seluruh manusia alam semesta, tanpa pandang pilih siapapun yang ingin dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka ini Al-Quran akan menjadi petunjuk baginya dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia yang fana dan penuh dengan semata, ujian, dan cobaan yang semua itu adalah tipu daya. Pemirsa rahimakumullah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran itu la raibah, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yang hanya akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu momentum Ramadan 1444 Hijriah tahun ini, tepatnya pada tahun 2023, kita jadikan sebagai bulan yang penuh dan bermanfaat untuk banyak melantunkan ayat suci Al-Quran. Jangan sia-siakan, jangan termenung, jangan sibuk berdiam diri, melamun yang tidak ada batas dan tak tahu waktu. Waktu habis oleh bermain HP, main game, mabar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manfaatkan setiap waktu sempit kita, waktu luang kita di bulan Ramadan ini untuk membuka Al-Quran, kalamullah. Kita lantunkan Al-Quran, kita baca Al-Quran. Jika sempat kita baca pula makna daripada Al-Quran yang kita lantunkan. Dengan harapan ini Al-Quran memberikan efek yang baik untuk kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita semua melalui sabdanya, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Quran ini nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat serta menjadi penolong bagi orang-orang yang semasa hidupnya bersahabat dengan Al-Quran. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat rasanya kita hidup ketika kita rajin baca Al-Quran. Orang tua pun mungkin akan merasakan nuansa yang berbeda ketika memiliki anak yang soleh atau solihah. Dalam di rumahnya, dalam kamarnya, tak sengaja orang tua mendengar anaknya membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar orang tua tuh. Ia intip lewat kamarnya. Oh, dia lihat anaknya lagi baca Al-Quran. Kebahagiaan tersendiri yang orang tua rasakan. Walaupun ketika ketahuan ternyata yang dibuka sama anaknya justru MP3 alias YouTube HP-nya.
Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu belajarlah Al-Quran. Baik yang muda maupun yang tua tak jadi alasan. Aduh mata udah rabun, aduh gigi dah ompong, aduh udah susah ngucapin makhrajul hurufnya, udahlah nggak mau lagi baca Al-Quran. Salah fatal, salah total. Apapun itu, rabunkah matanya, ompongkah giginya, sudah sulitkah melafazkan makhraj Al-Quran, tetap mesti harus belajar Al-Quran. Karena nanti pada hakikatnya Rasul menjelaskan dalam sabdanya bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan sulit, terbata-bata, namun dia masih dalam proses belajar, maka ia mendapatkan 2 pahala sekaligus. Yang pertama, pahala dari sulitnya membaca Al-Quran, dan yang kedua, dia mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran yang ia lantunkan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kami keluarga besar SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung melalui channel ini mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, para orang tua wali, para pemirsa yang menyaksikan channel ini, untuk bersama-sama kita cintai Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Kita bawa Al-Quran kemanapun kita pergi. Layaknya kita kalau kemana ketinggalan HP, mungkin merasa ada yang kurang. Pernahkah kita merasa ketika Al-Quran tinggal, kita merasa ada yang kurang dalam kehidupan kita? Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu adalah orang yang ketika disebutkan asma Allah, maka dia gemetar hatinya. Fa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran, maka zadathum imana, yazdat, summa yazdat, bertambah, dan terus bertambah keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malas membaca Al-Quran, jangan enggan membaca Al-Quran, teruslah belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Karena sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Quran dan senantiasa mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli-ahli Quran. Anak-anak kita menjadi generasi-generasi Al-Quran, sehingga tak kala kita wafat sebagai orang tuanya nanti, adalah lantunan pahala dari bacaan Al-Quran yang dibacakan anak-anak kita, yang akan mengalir kepada kita sebagai orang tuanya. Berharaplah kita sebagai orang tua ketika nanti sudah wafat anak-anak kita baca Al-Quran, serta menghadiahkan pahala dari bacaan Al-Quran itu untuk kita selaku orang tuanya. Pernah ada sebuah kisah di mana ada seorang ulama yang bermimpi. Dalam mimpinya ini ulama berada di tengah-tengah makam. Tengah makam itu dia melihat ruh dari makam itu bangkit. Ada satu ruh yang duduk santai di atas makam, sedangkan yang lain seolah-olah ada yang dicari-cari di sekitar makamnya. Penasaran nih ulama, dalam mimpinya ia dekati si ruh yang duduk santai di atas makamnya. Wahai bapak, kenapa engkau diam saja? Sedangkan yang lain ada yang dicari-cari, sibuk mencari apa? Sedangkan engkau diam saja. Apa yang kau rasakan? Apa yang kau terima? Apa yang kau dapatkan? Ini orang yang sudah wafat, yang santai saja, menyampaikan kepada ulama, kalau kau mau tahu jawabannya, silakan cari anakku, pekerjaannya tukang dagang daging di pasar, tanyakan kepadanya apa yang dia lakukan untukku. Penasaran yang ulama, dia bangkit dari tidurnya, ia pergi ke pasar, ia cari pemuda, lalu dia tanya, wahai pemuda, kau punya bapak sudah wafat? Iya. Kau punya bapak sudah meninggal? Oh. Apa yang kau lakukan untuk dia? Tidak ada yang aku lakukan untuknya, kecuali setiap aku membaca Al-Quran, setiap aku baca Al-Quran, aku persembahkan, ya Allah, andai ada pahala dari bacaan Al-Quranku, tolong sampaikan kepada orang tuaku yang telah wafat. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu bersama-sama kita berdoa semoga bulan Ramadan ini kita bisa berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Sekian dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.